Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan, pada hari ini kita diberkati Tuhan, kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Dan hari ini adalah bertepatan dengan memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga, untuk mempersiapkan tempat bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini dalam kesempatan kita untuk beribadah di rumah masing-masing. Kiranya tetap semangat untuk beribadah, kita tetap memiliki kerinduan untuk menyenangkan Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala kasih dan penyertaan Tuhan, lebih-lebih lagi untuk pengorbananmu di kayu salib, untuk karya keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, hari ini kami beribadah kembali di hadapan-Mu Tuhan, untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, untuk mempersiapkan tempat bagi kami semua. Tolong kami Tuhan agar kami tetap setia menjadi saksi-Mu di bumi ini, memberitakan Injil-Mu. Kami akan belajar firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan menolong kami, berikan kami hikmat untuk dapat mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama hari ini. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20. Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ayat 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Berbahagialah yang setia belajar firman Tuhan, lebih lagi yang melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Tema kita hari ini adalah beritakanlah Injil. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah Tuhan Yesus menyelesaikan misinya di bumi ini, menggenapi karya Tuhan, menggenapi rencana Bapa di surga, melakukan kehendak Bapa di surga, itu menyelamatkan manusia yang berdosa, mati, bangkit, dan menampakkan diri. Dan pada hari yang ke-40, setelah 40 hari, ia naik ke surga. Tetapi Yesus tidak pergi begitu saja tanpa meninggalkan sesuatu kepada murid-murid, kepada orang-orang percaya yang masih tinggal di bumi. Nah, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus menyampaikan apa yang kita sebut dengan yang namanya amanat agung. Jadi ketika Yesus naik ke surga, ia meninggalkan amanat agung bagi orang-orang yang masih hidup di bumi ini, bagi saya dan saudara-saudara sekalian, untuk menjadi saksi Tuhan. Ya. Nah, ada beberapa pesan-pesan Tuhan Yesus yang menguatkan murid-muridnya pada waktu itu di nas yang kita baca tadi, dan juga kepada umat Tuhan di sepanjang zaman, termasuk kepada kita sekalian pada hari ini. Nah, pesan-pesan itulah yang Tuhan tinggalkan, yang Tuhan mau kita lakukan selama kita masih hidup di bumi ini dan sambil menantikan kedatangan yang kedua kali. Pesan yang pertama dituliskan di sana adalah di ayat yang ke-15. Pesannya adalah, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah
Injil kepada segala makhluk. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah. Perintah ini bukan hanya sekedar perintah, bukan hanya sekedar kata-kata suruhan atau perintah. Tetapi ketika Tuhan memberikan perintah, pergilah, ini juga harus kita pahami bahwa Injil yang harus kita beritakan memang harus dilaksanakan, tetapi juga harus dihidupi. Artinya bukan sekedar kita memberitakan Injil, tapi bagaimana kita juga hidup menurut Injil yang telah kita terima dari Tuhan dan kita beritakan. Ya. Injil tidak hanya sebatas untuk diberitakan saja, tetapi harus dihidupi. Artinya setiap orang yang percaya kepada Tuhan harus hidup menurut firman-Nya, harus hidup di dalam firman-Nya. Jadi itulah pemberitaan Injil yang sesungguhnya, yaitu ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, kita melakukan apa yang ada di dalam firman Tuhan itu, sehingga dengan demikian dunia melihat kehidupan kita yang sesuai, yang seturut dengan Injil Tuhan. Itulah pemberitaan Injil yang sesungguhnya. Ya. Jadi pemberitaan Injil tidak hanya sebatas berdiri di mimbar-mimbar, tidak hanya sebatas berbicara tentang firman Tuhan, tapi lebih kepada kehidupan yang hidup, yang seturut dengan firman Tuhan. Sehingga ketika dunia melihat orang percaya hidup menurut firman-Nya, di sanalah Injil itu diberitakan dengan yang sebenarnya. Maka Tuhan memberikan perintah, pergilah, memberitakan Injil kepada segala makhluk. Artinya kita juga ada tindakan, namun bukan hanya berbicara melalui mulut, tetapi biarlah Injil itu berbicara melalui sikap hidup kita, melalui tingkah laku kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sehingga perintah Tuhan Yesus untuk pergi memberitakan Injil itu bukan terhenti kepada pewartaan kita saja, ya. Tetapi bagaimana kita mengalami Injil yang kita beritakan itu, lalu bagaimana kita menyatakan, mempraktekkan Injil itu dalam keseharian kita, dalam hidup kita. Nah, jadi bagaimana kita memberitakan Injil kepada orang lain, bagaimana kita memberitakan firman Tuhan kepada dunia ini, kalau kita sendiri tidak tahu apa itu Injil dan bagaimana firman yang kita terima itu. Ya, jadi artinya tidak bisa kita memberitakan Injil kalau kita tidak hidup di dalamnya lebih dulu. Artinya kita belajar untuk hidup di dalam firman itu, baru kita memberitakan firman itu kepada dunia. Nah, bagian selanjutnya adalah kemudian kepada siapakah Injil itu harus diberitakan. Tuhan Yesus mengatakan di sana, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya. Segala makhluk berarti semua yang Tuhan ciptakan. Semua yang Tuhan ciptakan, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi seperti nasihat Paulus dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2, artinya bahwa memberitakan Injil itu harus siap sedia kepada siapa saja. Di mana saja kita harus siap memberitakan Injil melalui cara hidup kita. Ya. Jadi memberitakan Injil tidak boleh kita memandang atau memilih-milih hanya sebagian orang, atau tidak bisa juga kita hanya bergantung kepada situasi ya, baru kita memberitakan Injil. Dimanapun kita dan siapapun yang kita jumpai, maka kita punya tugas untuk memberitakan Injil itu kepada mereka. Jadi pesan pertama adalah pergilah memberitakan Injil dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tapi ingat, harus lebih dulu kita hidup di dalam Injil itu, baru kita memberitakan. Kita tidak boleh memilih-milih siapa yang mau kita beritakan Injil itu. Hal yang kedua, pesannya adalah kebenaran yang terdapat di sini adalah siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan, sebagaimana yang Tuhan katakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Bahwa Yesus mengatakan Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya tidak ada satu jalan lain pun untuk bisa mendatangkan keselamatan, untuk bisa membawa manusia sampai ke surga selain di dalam Kristus Yesus. Nah, percaya dan dibaptis itu ada dua hal yang mutlak harus terjadi di dalam diri seseorang yang menerima
keselamatan dari Tuhan. Yang pertama, pertobatan, ya. Pembaharuan hidup atau perubahan cara hidup dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Itu artinya orang yang percaya. Jadi ada hal yang harus mutlak terlihat dari orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu pertobatan. Pertobatan yang sungguh-sungguh, pertobatan yang serius, pertobatan yang nyata, yang harus terjadi dalam hidup seseorang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Sebab itu sangat akan tidak sinkron jika atau sangat tidak masuk akal jika seseorang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus tetapi dia tidak bertobat dari kehidupan yang lama. Maka di sini tadi tuliskan di ayat 14 bahwa Yesus merasa atau Yesus mencela ketidakpercayaan para murid, kedegilan hati para murid, karena mereka mengikuti Yesus tetapi mereka goyah iman, pertobatan yang dia sungguh-sungguh. Ketika Yesus naik ke surga, mereka kembali lagi kepada kehidupan lamanya. Artinya belum ada kesungguhan untuk berubah. Nah, jadi siapa yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan. Percaya dan dibaptis lalu diselamatkan, tentu dalam proses itu ada yang namanya pembaruan hidup atau pertobatan hidup tadi. Jadi saudara sekalian, kehidupan yang kita jalani, pertobatan yang kita alami harus disesuaikan dengan Injil Kristus juga. Pada hari ini kita diberikan pesan kepada Tuhan, diperingatkan lagi bahwa kita harus lebih sungguh-sungguh dengan iman kita, dengan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, bagian yang ketiga, bahwa tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Ayat 17 dimulai di sana bahwa memberitakan Injil itu bukan sesuatu yang mudah, ya, bukan sesuatu yang gampang tentunya, dan bukan sesuatu yang bisa disepelekan atau digampangkan. Tapi memberitakan Injil merupakan sesuatu yang sangat-sangat menuntut pertanggungjawaban kita. Ya. Oleh karena itu, orang-orang yang memberitakan Injil, orang-orang percaya yang memberitakan Injil, memerlukan penyertaan Tuhan. Memerlukan penyertaan Tuhan. Dan di ayat 17 sampai 18 dituliskan di sana tanda-tanda orang yang menyertai, yang memberitakan Injil, maksud saya, tanda-tanda orang yang percaya yang memberitakan Injil adalah mereka akan mengusir setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru, mereka akan memegang ular, meminum racun tapi tidak celaka, menyembuhkan orang sakit. Intinya bahwa orang-orang percaya, orang-orang yang memberitakan Injil akan menerima kuasa dari Tuhan, itu kuasa Roh Kudus, sehingga ketika mereka memberitakan Injil, mereka tidak perlu takut, mereka tidak perlu goyah. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang menyertai kehidupan mereka. Karena ada Roh Kudus yang diam di dalam diri mereka. Itulah tanda-tanda orang percaya, yaitu adanya Roh Kudus di dalam hidup mereka. Di sini Tuhan memberikan kekuatan kepada para murid, memberikan peneguhan kepada para murid, meneguhkan hati mereka bahwa Tuhanlah yang memanggil dan menyuruh muridnya pergi memberitakan Injil. Tuhan juga yang menyertai mereka ketika mereka pergi memberitakan Injil. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberitakan Injil. Tidak ada alasan ketakutan karena Roh Tuhan memberikan kita keberanian. Tidak ada alasan karena kita tidak bisa, karena Tuhan yang bekerja, bukan manusia yang bekerja sendiri, tapi Tuhan yang bekerja di dalam diri manusia untuk memberitakan Injil. Nah, ketika Tuhan naik ke surga, kita percaya bahwa Dia sedang mempersiapkan tempat bagi kita. Ya, itu memang benar. Tapi ada satu hal lagi yang tidak bisa kita lupakan, adalah ketika Yesus naik ke surga, sesungguhnya Dia sedang memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi saksinya di bumi ini memberitakan Injil. Oleh karena itu, kesempatan yang ada ini mari kita pergunakan sebaik-baiknya. Kita pergunakan dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab, dan percaya kalau Tuhan yang menyertai kita
dalam memberitakan Injil Tuhan sampai pada hari ini. Karena itu jangan takut untuk memberitakan Injil. Mari kita ingat kembali tugas kita sebagai umat Tuhan di bumi ini adalah menjadi saksi Tuhan. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Ya, dia duduk sebelah kanan Allah Bapa, dan sekarang tugas itu diberikan kepada kita. Ya, tanggung jawab memberitakan Injil itu diberikan kepada kita semua. Karena itu jangan sampai kita melupakan tanggung jawab kita sebagai saksi Tuhan. Tugas menjadi saksi Tuhan memang berat, tetapi percayalah seperti yang dikatakan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Bukan pikiran kita yang bekerja, bukan diri kita yang bekerja, tapi Roh Kudus yang diam di dalam diri kita, itulah yang mengerjakan semuanya gitu. Oleh karena itu, di momen memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, mari kita kembali semangat, kita bangkit kembali untuk memberitakan Injil Tuhan. Ya, Tuhan sudah memberikan kepada kita perintah untuk pergi memberitakan Injil kepada segala makhluk, dan barang siapa percaya akan dibaptis dan diselamatkan. Dan tanda-tanda orang-orang yang percaya adalah seperti yang tertulis tadi di ayat 17 dan 18, adalah adanya kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Kiranya kita tetap setia melayani Tuhan, kiranya kita tetap setia menjadi saksi Tuhan, apapun situasinya, apapun keadaannya di bumi ini, marilah kita tetap memberitakan Injil Tuhan. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan memberkati kita sekalian. Biarlah firman Tuhan renungan singkat hari ini juga memberkati kita, membangkitkan semangat kita untuk memberitakan Injil Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita.